Ini penting ya bagi kita terkait anugerah keimanan yang saat ini sudah Allah berikan kepada kita. Itu begitu luar biasa dan harus kita syukuri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anak sekalian, saya teringat ada salah seorang jamaah di pengajian nanya gini, Ustaz, saya ini alhamdulillah dapat hidayah Allah dan saya masuk Islam. Tapi ibu saya masih menyandang predikat non-muslim. Si anak ini atau jamaah ini nanya gini, Ustaz, di manakah letak kemahadilan Allah? Ketika saudara-saudara seiman saya lahir dari orang tua muslim. Kita ini orang tuanya muslim semua kan? Dan sampai detik ini biidznillah, alhamdulillah kita masih menjadi seorang muslim dan mudah-mudahan insya Allah husnul khatimah. Hingga akhir nanti kita muslim. Tapi bagaimana dengan mereka yang lahir dari orang tua yang non-muslim, yang kafir? Yang mereka yakin benar dengan keyakinan yang diajarkan oleh orang tuanya sampai mati dalam kondisi kafir. Kira-kira mana letak kemahadilan Allah? Karena anugerah keimanan itu enggak semuanya dirasakan. Kalaupun saya, alhamdulillah saya beri hidayah. Saya mendapatkan hidayah dari Allah. Bagaimana dengan ibu saya yang sampai detik ini belum masuk Islam dan belum mendapatkan hidayah? Maka sejatinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini kalau ada orang yang kafir masuk Islam, ya, dan ini menjadi salah satu bentuk kemahadiran Allah. Setidaknya kalau kita berbicara terkait hal ini ada dua catatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini bentuk kemahadiran Allah. Kalau ada orang kafir yang masuk Islam yang diistilahkan dengan mu'alaf, maka orang yang mu'alaf ini ketika dia masuk Islam, dia mendapatkan dua keutamaan. Satu, dosa-dosanya dihapus. Al-Islamu yajubu ma qablahu. Ketika dia sebelum masuk Islam, mohon maaf, dia suka mabok-mabokan, dia suka main perempuan, umpamanya dia menyembah Tuhan selain Allah. Ketika dia mengikrarkan dua kalimat syahadat, dosanya langsung. Itu kemuliaan yang pertama. Jadi dosanya dimulai dari nol. Kebayang kalau ada orang kafir masuk Islamnya usia 89 tahun umpamanya. Udah nggak ada dosa sama sekali, inilah umpamanya. Ya, nol gitu ya. Itu kemuliaan pertama yang Allah. Dan yang kedua, kalau ada orang kafir yang masuk Islam, dosanya dienolkan dan kebaikannya tetap akan dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ada sahabat Nabi namanya Hakim bin Hizam. Dia nanya seperti ini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini atahannasu fil jahiliyah min silaturrahmi wa sadaqatin wa itaqin. Fahal alayya min ajrin in aslamtu? Ya Rasulullah, dulu itu ketika saya masih jahiliyah, sebelum masuk Islam, saya itu rajin silaturahmi, rajin ngebantu orang kesusahan, rajin memerdekakan hamba saya, rajin. Kira-kira kalau saya sekarang masuk Islam, kebaikan-kebaikan saya masa lalu itu masih dicatat nggak sama Allah? Apa kata Rasulullah? Laka ma'aslamta ala ma'aslamta awfimamana. Kata Rasulullah SAW, keislaman engkau itu justru makin menyempurnakan kebaikan-kebaikan yang sudah Allah catat di masa lalu. Jadi orang yang non-muslim masuk Islam, dosanya nol, kebaikannya tetap dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Itu kan luar biasa. Kemahadilan Allah yang luar biasa yang Allah berikan. Itu satu sisi. Di sisi yang lain, kalaupun ada orang non-muslim yang sampai matinya dia mati dalam kondisi kafir, sejatinya kan Allah sudah ngasih perangkat dia untuk bisa menimbang-nimbang mana ajaran yang benar dan tidak. Allah kasih akal, Allah kasih hati nurani untuk dirinya. Sehingga setidaknya dengan hati nurani dan akal yang dimiliki, harusnya itu sudah bisa jadi modal. Manakah ajaran yang benar dan ajaran yang salah. Makanya bagi orang kafir yang mereka hidup dan tahu dengan ajaran Islam atau ajaran Islam mereka pernah dengar dan seterusnya, maka kekafiran mereka itu kalau seandainya mereka saya nggak tahu ajaran yang mana yang benar, itu tidak bisa dijadikan alasan. Karena Islam hadir di tengah-tengah mereka dan mereka dengar, kenapa kemudian mereka tidak gunakan akal sehat mereka untuk menimbang mana ajaran yang benar. Gitu ya. Wabi itu.
Jadi singkatnya Bapak Ibu, kalau ada di antara kita lahir dari orang tua muslim tapi nggak mau sholat, maka sepertinya predikat orang gila itu layak disandangkan kepada orang Islam yang nggak mau sholat. Yang kurang baik apanya? Allah Azza wa Jalla sudah difasilitasi orang tuanya muslim, lingkungannya di lingkungan muslim, tapi kewajiban-kewajiban yang Allah berikan itu justru diabaikan oleh mereka. Maka mudah-mudahan di tengah-tengah kekurangan dan kelalaian saya dan kita semua yang berjuang, mudah-mudahan modal keislaman yang Allah berikan ini menjadi salah satu sarana sumber bagi kita untuk meraih hidayah Allah, sehingga ibadah-ibadah baik itu yang wajib dan yang sunnah jangan sampai kita lalaikan, karena walau bagaimanapun Rasulullah SAW sudah mengajarkan ajaran ini kepada kita dan beliau serius memperjuangkannya kepada kita. Jangan sampai kita malah sendiri yang mencampakkan.